Nama Iman Brotoseno dikenal sebagai sutradara iklan dan blogger. Sebagai sutradara, tangan dingin Iman telah menghasilkan berbagai iklan menarik. Sementara sebagai penggiat dunia maya, Iman merupakan sosok yang aktif di dunia tanpa batas. Pada pemilu 2014 ini, Iman dipercaya menahkodai sosial media untuk PDI Perjuangan. Berkat kerja keras Iman dan timnya, popularitas partai berlambang banteng moncong putih menduduki peringkat pertama di dunia maya. Salah seorang pesaing Iman adalah Nody Faldrino atau akrab dipanggil dengan Rino. Meski usianya relatif masih muda, sudah dipercaya sebagai arsitek di balik media sosial Partai Gerindra. Tanggung jawab itu langsung dia emban setelah meraih gelar Bachelor of Arts di bidang hubungan internasional dan sosiolog di Universitas Melbourne. Rino yakin gerakan di dunia maya yang dikoordinirnya mampu membantu mengantarkan partai berlambang kepala Garuda memenuhi target perolehan suara di atas 20%. Yes, sudah hadir bersama kami ada Mas Iman Brotoseno. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Iman ini adalah konsultan media sosial PDI Perjuangan. Betul. Nah, sebelahnya yang ini adalah konsultan media sosial Partai Gerindra, Mas Nody Faldrino. Kayaknya nggak usah dipanggil Mas. Umurnya masih 21, Fik. Nanti kalau kita manggil dia Mas, dia manggil kita kamu tanda nanti. Aduh, tapi ini saya pengen ngobrol sama Mas Iman dulu deh ya, Mas Iman. Siap. Saya pengen nanya nih Mas Iman. Jadi kalau boleh dikatakan secara sederhana gitu, sebenarnya tugas seorang konsultan media sosial itu apa sih? Apakah tiap 5 menit sekali harus update Twitter gitu? Gimana sih Mas? Sebenarnya kita hanya memberikan info-info terkini tentang apa yang terjadi dalam pembicaraan di sosial media. Jadi kita menganalisa berbagai conversation dalam sosial media dan memberikan masukan dalam ke partai. Jadi pembisik mungkin ya. Pembisik, jadi lagi ngehits apa, terus kemudian disesuaikan dengan tren saat itu. Kira-kira demikian. Oh gitu, tadi saya sempat lihat juga Twitternya PDI_Perjuangan nih. Saya tuh terkesima dengan, sebenarnya sih bukan gambar yang ini. Waktu gambar yang pertama kali Jokowi mendeklarasikan diri itu, ada JW for President maksudnya ya. Itu bahkan ada keterangan di bawahnya, silahkan cetak untuk bikin stiker kayak gitu-gitu, spanduk. Itu juga salah satu strategi supaya lebih kena ya, bagaimana sih? Iya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Sebenarnya untuk Jokowi sendiri, mereka juga ada punya tim relawan sendiri yang melakukan itu. Jadi kita hanya mensinkronisasi aja. Tapi saya sendiri tidak melakukan tugas itu. Oh gitu. Tapi ini menarik ada nih. Nah ini sekarang ke Rino nih ya. Rino, saya lihat gambar ini lagi. Dia kayaknya jagoan banget gambar-gambarnya. Ada Prabowo, terus di belakangnya Abraham Samad. Ini maksudnya capresnya, di belakangnya cawapres. Cawapresnya Abraham Samad buat Gerindra. Ada simpatisan yang kirim seperti itu. Oh. Jadi buatan dari simpatisan sebenarnya. Jadi benar, karena kan waktu pas zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok pilkada di Jakarta, kampanye ada tema-tema seperti itu kan, Die Hard dan sebagainya. Nah ini dibikin lagi sama simpatisan, cuma diganti. Kali ini orangnya yang diganti Iya, ya. Tapi itu salah satu job desk dari Rino juga nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Kita dari orang luar. dari ya? orang aja. Gitu. Oke. Nah, Nah, kalau aku pengen tanya sama Rino nih sekarang ya, karena boleh dibocorin nggak umurnya berapa? Masih 21. Masih 21, Tante Rahma. KTP. Udah dicek. Bisa dikatakan mudah sekali kalau misalnya dari segi usia gitu ya. Di usianya yang sangat muda sudah berhasil menjadi nahkodanya dari sebuah sosial media partai politik gitu. Itu awalnya kayak gimana sih? Bisa diceritain nggak? Awalnya ya seperti yang udah diketahui ya, saya lulus dari Universitas Melbourne, hubungan internasional dan sosiologi. Waktu itu ya ada kesempatan untuk bergabung dengan Gerindra dan saya memang punya interest yang kuat di politik. Waktu ada kesempatan itu saya pikir ini sangat menantang. Bukan karena figurnya, bukan karena partainya, itu saya juga belum terlalu attached, tapi lebih karena ini ada partai yang memberi kesempatan akhirnya kepada anak-anak muda Indonesia. Khususnya yang profesional gitu ya. Karena kan biasanya seperti anak muda itu
harus misalnya anaknya siapa dari partai itu baru bisa ikutan. Nah ini ada kesempatan terbuka gitu. Makanya aku pikir wah ini kesempatan terbaik buat berkontribusi lah sedikit kepada perubahan yang dibawa Gerindra. Dapat dikatakan tawarannya itu datang dari zaman Rino masih kuliah berarti kan? Hampir lulus. Hampir lulus. Oke. Jadi sebelum lulus langsung ada kesempatan itu ya udah langsung diambil ya. Langsung diambil. Tapi berat nggak sih sebenarnya di usia segitu menyandang tanggung jawab sebesar itu, ada beban tersendiri nggak sebenarnya? Beban pasti ada di setiap pekerjaan pasti ada bebannya. Tapi aku bersyukur juga di tim kami itu usia rata-ratanya masih 23, 24. Jadi kami sinkron dan targetnya kan jelas. Sosial media Gerindra dibuat untuk meraih pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih muda. Ini jangan-jangan ini Fik, dari bocorannya sih katanya kalau sebagai konsultan media sosial itu bayarannya bisa sampai 250 juta bahkan miliaran. Kita tanya coba yang sama yang lebih berpengalamannya lebih panjang. Mas, bener nggak Mas bayarannya sampai segitu? Sampai miliaran kalau untuk capres? Rahasia dong. Tapi beneran sampai segitu? Range-nya segitu nggak? Bener nggak sih? Enggak tahu, enggak juga sih kayaknya sih ya, enggak lah. Kisarannya? Saya nggak bisa bilang itu. Tapi yang jelas bahwa pekerjaan ini sangat berat ya, karena saya nggak kerja sendiri. Saya punya tim yang mengurusi website, kemudian ada blog, kemudian sampai Facebook dan segala macam. Jadi memang banyak perpanjangan tangan dan admin-adminnya ya. Dan juga kita berhubungan dengan pihak-pihak lain gitu ya. Jadi yang masuk dalam berarti tim. besar itu Mas Iman kayaknya. Kira-kira dipikirkan sendiri lah. Oh gitu. Tapi kira-kira deh kalau misalnya kita, let's say kita bikin partai gitu, kira-kira harus menyiapkan dana berapa ya kalau misalnya kita ingin memakai jasa Mas Iman, ingin memakai jasanya Rino gitu. Gimana Mas? Ada gambaran nggak? Kira-kira berapa? Mungkin bisa jawab Rino ya. Kalau saya Rahasia dapur. Kalau saya kan bergabung. Jadi ya kita bekerja untuk Partai Gerindra dari Partai Gerindra gitu. Jadi saya nggak bisa jelaskan harga, nggak tahu. Tapi kalau dari senyum cerahnya sih kayaknya menjanjikan kayaknya, Fik. Soalnya makin bertumbuh nih kayaknya profesi seperti ini. Bahkan tadi kita sempat ngobrol kan yang namanya buzzer, kemudian yang namanya konsultan media sosial itu di Indonesia itu justru lebih besar dibandingin negara-negara lain, even Amerika, betul ya? Ya, fenomena buzzer itu memang saya rasa ditemui di Indonesia ya, karena problem kita terbentuk dari komunitas-komunitas ya. Ya, jadi kita banyak komunitas based on afiliasi, hobi, interest, sampai agama misalnya gitu ya. Dan itu tidak ditemui di Amerika ya, jadi atau di negara-negara lain. Jadi buzzer saya rasa hanya fenomena di sini kali ya. Hanya di Indonesia bisa dikatakan seperti itu ya. Apa karena memang dari segi pengguna internet dan juga pengguna sosial media, kalau dari Twitter dan Facebook kan Indonesia memang salah satu yang paling besar di dunia katanya ya. Ya karena memang di Indonesia kan kebiasaan ngerumpi, gosip, ya, arisan. Jadi memang seneng ngobrol. Di saya ngerumpi. Iya, di Indonesia kan sosial media, Twitter tepatnya itu digunakan sebagai alat conversation ya, alat percakapan gitu ya. Jadi itu yang menjelaskan bagaimana orang lebih percaya dengan seorang buzzer, dengan seseorang tokoh di dalam komunitasnya dibanding misalnya sumber-sumber resmi gitu ya. Oke. Tapi ketika kemudian partai politik atau kemudian mungkin caleg atau calon presiden menggunakan media sosial ini sebagai salah satu sarana untuk kampanye gitu ya, tujuannya sebenarnya yang ingin disasar itu seperti apa sih? Kalau saya melihat dan apa yang saya sampaikan ke partai juga bahwa kan pengguna sosial media di Indonesia mayoritas anak muda kan ya, anak muda. Jadi ini adalah sasaran yang paling penting, yang paling urgent untuk dicapai dalam sosial media. Ada sekitar 32 juta pemilih baru di sini ya. Dan kalau kita lihat jumlah usia pengguna Facebook di Indonesia misalnya tuh antara usia 16 sampai 35 tahun sekitar hampir 70%. Jadi gede sekali gitu ya. Jadi memang ini target yang harus dicoba gitu ya. Dan penetrasi internet di Indonesia juga cukup baik dan hampir sekarang semua orang menggunakan sosial media untuk sebagai pencarian sumber informasi. Paling efektif di mana tuh Mas? Apakah di Twitter paling efektif, apa di YouTube, apa beda-beda nih pasarnya? Kalau ada survei saling silang beberapa tahun yang lalu itu pencarian informasi di internet 25% lewat Twitter.
Oh, Twitter. Twitter ya? Twitter ya. Jadi orang mencari informasi apapun ya, gosip, artis selingkuh, pejabat selingkuh, atau berita bola. Itu paling cepet ya. Lewat Twitter dulu gitu. Rino, tapi aku pengen tahu nih, kira-kira keberhasilan bahwa apa yang dilakukan, kampanye-kampanye yang dilakukan di media sosial itu berhasil dari mana? Apakah dari banyaknya orang retweet, apakah dari banyaknya orang yang hashtag? Dari mana sih kita bisa melihat kalau itu berhasil? Sebenarnya gini, itu balik lagi ke tujuan utama partai itu menggunakan sosial media. Kalau di Gerindra kita 5 tahun yang lalu kami adalah partai baru. Jadi tujuan utama kami memberikan jembatan buat rakyat gimana sih cara mengetahui filosofi Partai Gerindra. Nah, oleh karena itu buat kami keberhasilan itu dicapainya kalau interaction-nya banyak. Jadi jadi retweet boleh banyak, followers boleh banyak. Tapi kalau interaction-nya sedikit, buat kami itu juga adalah satu hal yang mesti diperbaiki. Lain halnya kalau interaction banyak, follower biasa aja, itu nggak apa-apa gitu. Kalau itu buat kami seperti itu. Berarti dapat dikatakan yang lebih penting sebenarnya adalah interaction-nya. Interaction-nya. Oke, baiklah. Nah, ini kan kebetulan di sini ada pawangnya sosial media PDIP, ada pawangnya sosial media Gerindra gitu. Nah, kita punya satu tayangan tentang awareness masyarakat tetap terhadap sosial media dari Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Kita lihat. Follow Jokowi. Nggak ada sih untuk saat ini. Ada di follow? Nggak ada. Kalau misalnya sih ada buat Haritanu Sudibyo. Akunnya Pak Jokowi di Facebook, Mbak. Yang bilang Jokowi. Kayaknya pekerjaan Mas Iman ini jadi lebih mudah, Mas Iman. Nampaknya sih ya. Jadi, tapi sebenarnya gimana, Mas? Ya karena Jokowi sendiri sudah dikenal dalam teman-teman sosial media mungkin lebih 3-4 tahun yang lalu ya, ketika zaman di Wali Kota Solo ya. Jadi tinggal di gaspol apanya nih Mas Iman? Jadi sebenarnya tinggal justru gaspolnya justru di gimana kalau pileg ini ya kita bisa mencapai target sesuai yang diinginkan partai ya misalnya. Kalau dari Rino, kayaknya PR juga tantangan berarti buat Rino sebetulnya ya. Kita tantangan gitu. Jadi ya seperti yang selalu dibilang Pak Prabowo juga, namanya berpolitik fair. Kalau mau mencapreskan yang kami bisa lakukan ya perbanyak lagi konten-konten kreatif, perbaiki yang udah ada gitu. Jadi nggak ada waktu buat kami juga untuk bersedih hati gitu. Untuk menyerah tuh udah nggak ada waktunya, tinggal kurang dari 19 hari kita harus fight terus gitu. Baik. Aduh makin seru nih. Tapi masih ada satu tamu lagi. Masih ada satu lagi. Kita undang, mungkin habis ini kali ya. Tetap di Net 17.